Yang terhormat Camat Pasir Suku Timur atau yang mewakili beliau, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati Kepala UPTD Puskesmas Ujung Jampea, Bapak Ibu, tamu undangan beserta pelatihan yang kami hormati pula. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan pelatihan kader Posyandu dan Posyandu Prima Kecamatan Pasir Masuku Timur, Gonto Bulaeng, tanggal 6 September 2023 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berkahnya acara ini kami mengajak hadirin bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di gedung Balai Karya ini kami hendak menyelenggarakan acara kegiatan pelatihan kader Posyandu dan Posyandu Prima. Dengan ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Majid, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sambutan Camat Pasir Masuku Timur atau yang mewakili beliau sekaligus membuka pelatihan kader Posyandu Prima, Posyandu dan Posyandu Prima dengan resmi. Kepada Bapak Muhammad Asda SE disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pemateri dari Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Ujung Jampea, dan para hadirin undangan, ibu-ibu anggota atau pengurus kader PKK se-Kecamatan Pasir Masuku Timur yang kami muliakan dan kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu dan dipertemukan di tempat ini dalam kaitan pelatihan kader Posyandu. Dan jangan lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW selaku Nabi panutan kita, suri tauladan kita yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan cinta, damai, dan kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan permohonan maaf karena sedianya pada kesempatan kali ini Pak Camat yang akan mengisi sekaligus membuka acara kita ini, tapi karena ada kegiatan di Bontomaling kemarin ada
ada pengaduan masyarakat terkait mengenai masalah penertiban hewan ternak, sehingga mungkin itu yang dia akan selesaikan. Kami menganggap kegiatan ini cukup bagus, cukup baik terkait dengan persoalan penanganan masalah stunting dan gizi buruk, mungkin barangkali itu baik. Karena ya stunting dan gizi buruk itu sudah termasuk program nasional. Jadi ini bukan masalah Bontemaling saja atau Bontebulaing saja atau masalah pas masuk ke timur saja. Tapi masalah ibu yang dua ini adalah masalah nasional. Semua wilayah di Indonesia ini memiliki kendala yang sama. Beberapa waktu yang lalu kami telah mengadakan lokakarya ini yang dilaksanakan oleh BP2KB yang sudah dilaksanakan yang kelima kalinya. Sudah banyak hal-hal yang menjadi kendala dan hal-hal yang akan kita bisa lakukan untuk menangani masalah yang dua hal ini. Tapi Bapak Ibu-ibu yang kader Posyandu ini, kami berharap untuk merencanakan sesuatu atau untuk merencanakan kegiatan, paling tidak kita menggunakan teori atau rumus 5W 1H. W yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Apa masalah kita? Masalah kita misalkan masalah stunting. Masalah stunting atau kalau orang di sini mungkin buka datul barangkali atau pertumbuhan yang terlambat. Semestinya tinggi badannya sudah sekian senti dengan umur yang ada, tapi kondisinya tidak mencapai seperti itu, sehingga dia dikategorikan orang yang lambat pertumbuhannya. Nah, W yang pertama itu apa? Ya, taruhlah stunting. Ya, W yang kedua why? Kenapa terjadi stunting di wilayah kita? Apakah stunting itu karena pengaruh genetik? Ada orang memang mana basole, mana ngurai, bokdoji, karena memang genetiknya memang pada dasarnya orang tuanya itu memang tinggi badannya tidak tinggi. Jadi bisa jadi kita harus klarifikasikan dia tingginya atau dulu karena pengaruh genetik atau pengaruh perlakuan terhadap anak itu. Nah, kalau kita sudah menginterpretasi, mengetahui jawabannya kenapa, why, berarti kita sudah ada jalan untuk kita mencarikan solusi. W yang ketiga, where, di mana? Nah, misalkan desa ini, saya selalu di desa Bontemaling karena desa Bontemaling di depan saya ini, saya kenal orangnya, Ibu. Misalkan di Bontemaling kan ada 4 dusun. Ada Lompat, Parumaan, Parang, dan Belopak. Nah, di mananya itu ya kita tentukan lokusnya di mana. Misalkan 4-4-nya ini mempunyai karakteristik yang sama-sama punya kasus stunting atau gizi buruk. Nah, dengan pertimbangan kemampuan keuangan desa, ya, kita prioritaskan di dusun mana. Walaupun ada perpresnya bahwa dana ADD desa itu 20% untuk penanganan stunting. Nah, cuman entah barangkali ya 20% ini PMT, PMT, pemberian makanan tambahan. Nah, tapi biasa banyak juga Pak, mungkin yang pengadaan yang lain selain dari PMT, ya seperti baju seragam ini, pasti dari anggaran itu juga mungkin yang 20% itu, ya bagus lah. Kita terlihat cantik dan rapi, tapi prioritas utama kita ya kalau memang anggarannya hanya sekedar untuk pemberian makanan tambahan atau hal-hal yang dianggap ini bisa menekan angka stunting, ya kita prioritaskan setidaknya dulu. Ya anggaran untuk beli baju ya kita tunda lah, misalkan seperti itu, atau hal-hal lain yang tidak berkenaan langsung dengan penanganan stunting. Nah, seperti yang dikatakan Pak Jokowi,
dibilang bagaimana stunting ini bisa turun. Anggarannya itu hanya dijadikan anggaran untuk rapat di hotel atau kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak hubungan secara langsung dengan penanganan stunting. Jadi kami berharap selaku pemerintah kecamatan, karena ini menjadi target prioritas kami juga, karena Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, keberhasilan pemerintah kecamatan itu ditentukan oleh keberhasilan pemerintah desa. Karena yang punya masyarakat itu adalah desa. Kecamatan itu hanya sekedar mengkoordinir. Nah, ini ibu-ibu isi yang selalu kita dampingi dalam pelaksanaan penanganan stunting. Nah, itu W yang ketiga, di mana? W, kapan? Pertanyaannya kapan? Nah, kapan itu kita laksanakan? Apakah pelaksanaan penanganan stunting ini kita laksanakan rutin setiap bulan dengan cara pemberian makanan tambahan atau memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini? Ya, mungkin ini seandainya Pak ada pelatihan PMT, pemberian makanan tambahan dengan NPA, pendamping ASI. Itu hari waktu kita melaksanakan Lokakarya ini, saya curhat Pak. Sampai sekarang saya mengatakan masakan ibu saya itu belum ada yang tandingi, belum ada duanya. Istri saya tidak sama dengan masakan ibu saya. Dan mungkin di ke depan nanti ini semakin ibu-ibu itu tidak akan bisa masak lagi karena dia lebih cenderung untuk membeli masakan jadi. Bahkan sampai Pak Desa di sini Pak mengatakan di Jampea itu yang sudah ada 2 yang pensiun. Yang pertama kerbau. Dulu kan kerbau itu dipakai untuk membajak sawah Pak. Sekarang kerbau itu tidak digunakan lagi karena sudah ada traktor. Nah, yang pensiun itu yang kedua ibu-ibu. Karena dulu katanya jam 2 subuh ibu-ibu itu sudah bangun untuk mempersiapkan bekal suaminya karena dia harus turun ke sawah minimal jam 3 atau jam 4 karena kerbau itu tidak akan bisa bekerja kalau sudah di atas jam 7. Katanya sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, walaupun jam 9 pagi kita ke sawah masih bisa karena kita menggunakan mesin. Dan sebelum kita ke sawah, dia bilang istri kita mengatakan ini doy sampros aku sih kamu ki mali nasi kuning gitu. Jadi lepas tu pansi ini tidur nawa ini kan sudah tidak bangun subuh lagi, tidak bangun dini hari lagi untuk membuat makanan. Jadi yang di mana dan ya seperti kalau 4 dusun ya kita untuk kali ini prioritasnya di dusun A atau dusun B atau dusun C. W yang kelima, siapa yang akan melaksanakan kegiatan kita ini. Jadi kita menentukan membuat susunan kepengurusannya seperti ibu ini kan untuk menentukan siapa yang akan menangani ini ya, seperti kader-kader posyandu, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana atau terkoordinir dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Ini bagaimana banyak terkait mengenai masalah perencanaan tanpa penganggaran, itu namanya omong kosong. Mana perencanaan lohe ternyata tidak karena sama saja dengan omong kosong. Penganggaran tanpa perencanaan itu adalah pemborosan. Sehingga kedudukan perencanaan ini di sini itu sangat penting. Dalam agama kita juga segala sesuatunya itu harus dimulai dengan niat. Niat itu adalah perencanaan. Jadi Bapak, Ibu-ibu, para kader posyandu, kami berharap ibu-ibu ini bisa membuat perencanaan yang baik, yang matang, karena
perencanaan yang matang itu adalah 50% dari kesuksesan. Bila mana ibu-ibu merencanakan kegiatan ini dengan matang, berarti ibu telah melaksanakan kegiatan itu 50% itu sudah hampir jadi. 50%-nya tinggal aksinya, pelaksanaannya di lapangan. Karena siapa yang akan melaksanakan, apa akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, kenapa akan dilaksanakan, itu sudah terjawab semua. Nah, sehingga dari sisi penganggaran, itu hari ibu dan pendamping gizi kami Lokakarya Pak, dan ada beberapa anggota tim Lokakarya mengatakan bahwa pemerintah kecamatan kayaknya kurang serius untuk mengawasi penggunaan dana desa terkait dengan penanganan stunting dan gizi buruk ini, karena tingkat stunting dan gizi buruk ini masih stagnan, masih jalan di tempat. Jadi kami mengatakan tolong apa yang mesti kami harus lakukan sehingga kami bisa memaksakan desa, karena desa itu tidak mungkin tidak berkoordinasi dengan kecamatan, karena kalau mau pencairan pasti harus tanda tangan Pak Camat. Kalau Pak Camat tidak tanda tangan tidak bisa pencairan. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan keinginannya untuk terkait pelaksanaan kegiatan stunting dan gizi buruk ini, tolong disampaikan. Misalkan peralatan yang kurang dan alat-alat yang mesti harus dibelikan, nanti pemerintah kecamatan yang paksakan ke desa. Bahwasanya kamu harus anggarkan ini, karena kalau tidak kita tidak akan setuju pencairan, misalkan seperti itu. Jadi ya pada kesempatan ini kami juga mengharapkan dari bapak-bapak tiri, dari Ibu Kapus untuk memberikan gambaran ke kami pemerintah kecamatan apa yang mesti kami harus lakukan. Ya pasti kami bukan pelaksana teknis, kami tidak tahu Pak. Kami hanya sekedar ya mungkin dari sisi kebijakan apa yang akan kami lakukan yang bisa kami arahkan desa untuk melakukan demi mencapai tujuan bersama, yaitu penurunan tingkat stunting ini. Ya saya rasa untuk kesempatan kali ini hanya ini yang ingin kami sampaikan. Tapi sebelumnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan kader Posyandu tingkat Kecamatan Pasir Masugu Timur tahun 2023 kami nyatakan dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan Camat Pasir Masugu Timur yang diwakili oleh Kasih Kesejahteraan Sosial Bapak Muhammad Asdar SE, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan kader Posyandu dan Posyandu Prima di Kecamatan Pasir Masugu Timur. Hadirin yang kami hormati, kembali kami mengajak hadirin untuk bersama-sama menutup acara dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu-ibu, teman-teman kader, kita berjumpa kembali di Desa Botong Lain dalam rangkaian pelatihan kader Posyandu dan Posyandu Prima. Jadi perkenalan kita lebaran di. Nah, jadi apa kira lese? Apalagi kaderna desa Unggul maling di bikin mengasuh dari Posyandu. Ya, kalau untuk baru sudah sering ya. Untuk lain juga pernah 2021 ya. Kita pernah ada satu Posyandu kayaknya, untuk lain yang di sana. Ya, saya juga. Kalau untuk baru sudah 2 kali kayaknya kan kita ngomong. Mereka.
Iya. Jadi tak kenal, tak apa? Tak kenal, tak sayang ya. Ya. Jadi mulai dari saya, nama saya atau kami dari kabupaten ya. Jadi nama saya Alamsa, biasa dipanggil Anca. Kemudian yang kedua ada Ibu Kurni. Mana Ibu Kurni? Ya, itu di belakang Ibu Kurni. Kemudian ada lagi teman kami sebentar perjalanan dari Pasilambina. Sebentar tiba di Pelabuhan Jampea. Kebetulan ada KLB Campak di Karupa. Jadi teman kami di sana mengambil sampel untuk dibawa ke Makassar untuk diperiksa. 37 orang terkena campak di sana karena mereka menolak diimunisasi setelah COVID. Mereka tidak mau. Akhirnya 37 orang anak terkena campak. Iya. Jadi mereka sebentar perjalanan. Ada 2 orang kami. Ya. Jadi Pak Irmansyah dengan Ibu Agus Rini yang sebentar datang. Jadi kemungkinan besok ibu-ibu ketemu dengan beliau. Kemudian ada Ibu Citra, ada Ibu Asmulyati, nih. Nah, ada orang ujung Ibu Bukda. Kemudian ada MC kita Pak Andi Iswal. Siapa lagi? Ibu Tiwi. Ada satu lagi Ibu Rifa. Kemana ya? Ya, oke. Dari Anggrek 2, Boto Baru ya. Nama saya Reniwati dari Posyandu Anggrek 2 Desa Buluman. Reniwati. Oke. Nama saya Nurdiana dari Anggrek 3. Ibu Nurdiana Anggrek 3. Nama saya Destini dari Anggrek 3 Desa Buluman. Asmi Anggrek 3. Nama saya Santiago dari Anggrek 3 Desa Buluman. Santiago. Oke. Nama saya Amelia dari Anggrek 1 Buluman. Ibu Awalia. Awalia. Nama saya Jumriati dari Anggrek 1 Desa Buluman. Jumriyati Anggrek 1. Nama saya Hajara dari Posyandu Bawah Ompa dari Eropa. Hajar. Desa Bantumati. Siapa namanya? Hajar. Hajar. Saya kira Hajara. Hajar. Oke. Nama saya Marwa dari Ibu Marwa. Posyandu Bawah Ompa Desa Bantumati. Mawar apa dusun apa itu? Oh, di Eropa. Ya, lanjut. Nama saya Ibu Darmawati dari Posyandu Bawah Ompa. Ibu Darmawati. Darmawati. Nama saya Risnawati dari Eropa Posyandu Bawah Ompa. Ibu Risnawati. Nama saya Nuriman dari nomor 1 Separa. Nuriman. Nur Iman. Oke, Cahaya Iman. Nama saya Siti Nurbayang dari Kader nomor 1 Malang. Oke. Ibu Nurbaya ya. Nama saya Ira Mayanti dari Apa? Ira Mayanti Ira Mayanti. Oke. dari Posyandu Bawah. Mawar 4. Terus yang duta berapa aja tugas kader situ? Ada berapa? 18 kalau nggak salah ya? 18 ke situ tertempel. Nah, sekarang kita bagi. Ini sambil.
Ya, jadi tugas untuk memudahkan kita menguasai atau mengingat. Jadi tugas kader itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tugas kader sebelum hari penimbangan atau sebelum hari H. Ada berapa tuh kader sebelum hari H? 4 tugas kader sebelum hari H. Dan pertama itu biasanya tetangga-tetangga si posyandu tetap ya, membersihkan posyandu dan lingkungan sekitarnya. Ya. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada seluruh sasaran. Kemudian selain sasaran, siapa lagi yang diinformasikan? Ibu hamil sasaran apa tidak? Bukan. Sasarannya, jadi banyak sasarannya posyandu. Nah, sasaran apa tidak lansia? Sasaran. Berarti yang pertama itu membersihkan posyandu dan lingkungan sekitarnya, kemudian menginformasikan atau memberi informasi atau memberitahukan kepada seluruh sasaran. Kemudian PKK, minanjirin PKK dan posyandu. Minanjir, gere, atau gere lesek jadwal na posyandu. Minanjir pauan. Jadi harus diinformasikan. Ya, selain sasaran PKK, Pokja posyandu ada. Diinformasikan ke Pokja posyandu. Nah, kemudian termasuk petugas kesehatan, petugas KB, ada juga penyuluh pertanian di sini. Ada. Nah, itu diinformasikan semua. Kemudian pemerintah desa, lapor ke pemerintah desa Papua. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan posyandu. Apa saja alatnya? Timbangan, alat ukur, apalagi? Buku-bukunya, apalagi? Kalau bahannya apa? Tadi alatnya timbangan, buku-bukunya, meja itu ya. Kemudian kalau bahannya yang mana? Bahan untuk kegiatan posyandu. PNT masuk bahannya. Karena tidak mungkin di hari hanya baru nampak kimen mali. Gereja yang mulia sasaran. Nah, jadi bahan-bahannya itu dipersiapkan paling tidak 1 hari sebelum hari H. Kemudian apalagi bahannya? Bahan Tuhan. Siapkan nasi hijau. Kemudian yang keempat, ada pembagian tugas. Ibu Ayu Asari di meja 1. Ibu siapa lagi? Ibu Sumiati di meja 2. Begitu seterusnya. Jadi pas hari H, kita bagi sejojo-jojo. Para riset tugas dari meja rapat kita tolong. Karena nampak gilir bagi memang anak kiri penimbangan mah. Anak kiri penimbangan tolong. Sorry, leser. Tajanya mungkin ibu sasaran. Musuh mestinya lari mau daerah anak-anak. Gara-gara lajanya ibu kader ada 4 tolongan melakukan. Kamu kita lakukan senang pertolongan ada paling bukan juga apa? Ya, 4 sebelum hari H. Akhirnya sebelum hari H ada berapa? 4. Apa saja itu? Ya, membersihkan, menginformasikan kepada seluruh sasaran, PKK, posyandu, pemerintah desa dan petugas ya.
Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat tambahan. Yang keempat, pembagian tugas. Ya, dihafal ya? Enak kan? Gampang dihafal. Itu sebelum hari H. Nah, sekarang pada hari H apa tugas tak? Masa langsung menimbang? Ya? Pendaftaran dulu. Nah, sudah mendaftar? Menimbang. Menimbang dan mengukur. Apa yang ditimbang? Apanya yang diukur? Apanya yang ditimbang? Berat badan. Apanya yang diukur? Badan. Apanya lagi? Yang diukur? Selain tinggi badannya, panjang badannya, apanya lagi diukur? Lingkar kepala. Apanya lagi? Lingkar perut. Apa lagi? Lingkar lengan. Yang mana? Lengan yang mana? Apa namanya ini? Lengan apa? Lengan atas. Kalau kita bilang lengan, barang yang diukur, ini juga lengan. Tapi lengan bawah, yang diukur itu lengan atas. Oke. Setelah menimbang dan mengukur, apa lagi tugas tak pada hari H? Pengisian KMS apa namanya? Pencatatan. Kemudian langkah keempat, penyuluhan. Langkah 5, pelayanan. Gampang jadi hafal. Nah, sekarang setelah hari H apa tugas tak? Apa ya? Setelah hari H apa tugas tak? Kan tadi sudah sebelum hari H, pada hari H. Nah, sekarang setelah hari H, mulia musasaran tak? Tidak musasaran. Di tema nih, kadir petugas kesehatan membuat laporan. Ini secara laporan. Petugas gizi puskesmas, apalagi kantor desa, apalagi ya arsip. Jadi kalau tahu posyandu. Jadi paling tidak talu rangkap ribuan laporan. Jadi puskesmas, pemerintah desa dan arsip. Nah, apa boleh? Seharian setelah membuat laporan apa lagi? Tugas tak? Apa lagi, Bu? Kunjungan rumah. Naik posyandu kasih pangkat reaksi sasaran. Ada posyandu yang DPRS-nya 100%. Tidak ada. Berarti kalau ada sasaran yang datang, kunjungnya rumah. Apa riran kunjungan rumah? Timbangan, apa boleh? Alat ukur tinggi badan, apa lagi? Buku apa? Iya, buku apa namanya? Buku kunjungan rumah. Tahu nih. Ayat keempat apa? Batu pergi kunjungan rumah. Main maki buat laporan. Main maki apa boleh? Oh iya, baru 2 ya. Yang ketiga apa? Mengisi KMSK dia langkah 3. Yang 6 register itu buku apa namanya? Buku SIP di SIP. Sistem Informasi Posyandu. Ini rahasia saya menanam buku. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, main mati buat laporan, main mati kunjungan rumah, main mati ngasih buku SIP. Yang keempat apa?
melakukan evaluasi. Reevaluasi nih tugas-tugas sebelum hari H apa, pada hari H, setelah hari H, apakah itu semua terlaksana dengan baik atau tidak? Itulah yang dievaluasi. Nampaknya yang sudah terlaksana diprioritaskan untuk bulan berikutnya. Ataukah bisa juga program kerja yang dievaluasi? Karena ada ya program kerja di Posyandu. Setiap bulan melakukan pendataan umpamanya, kemudian pemberian tablet vitamin A dan obat cacing setiap bulan Maret dan September. Ya, Ibu ditanggap. Bukan Maret dan September, Februari dan Agustus. Ada tali 5 tahun jadi. Nah, Februari dan Agustus ya. Oke. Itu semua dievaluasi. Ya, sudah bisa. Lanjut. Nah, kita kembali ke pada hari H. Ini yang kita permantap. Pertama itu ya pendaftarannya di langkah pertama. Apa yang perlu disiapkan di meja pendaftaran? Buku apa? Buku pendaftaran. Di PTK ini sasaran patole. Kan riset itu bayi balita berapa orang, ibu hamil berapa orang, lansia berapa orang, remaja berapa orang, khusus berapa orang. Nampak dia surat taking bukti bahwa dia hadir pada bulan itu. Jadi kalau dia banyak sasaran dan bersamaan datang, buatlah kartu antrian supaya teratur. Kalau banyak sasarannya dan bersamaan. Ada yang Posyandu yang banyak sasarannya di atas 30 umpamanya? Ada ya? Ada. Mawar 3, Mawar 4 juga. Kasih sama-sama di sasaran kan? Nampak sama-sama pokoknya gila di rego-rego. Baru alhamdulillah. Ya itu ya. Nah, kemudian di langkah 2 di pengukuran ya, penimbangan dan pengukuran. Jadi ya harus semua ditimbang. Kalau ada bayi balita, ada ibu hamil, ada ibu, kalau sudah ibu hamil, ibu apa lagi? Masa langsung menyusui? Bapak nanya susui itu langsung nih. Ibu, masa langsung nipas? Setelah ibu hamil, apa namanya? Ibu melahirkan dulu baru menyusui. Gimana lepas susu lagi bahaya. Jadi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, ibu nipas. Anda lupa ya bahaya. Nah, sudah itu ada lagi remaja, kemudian ada usia produktif, HUS dan WUS. Apa itu HUS? WUS apa bedanya? Ya, kalau HUS dia sudah ada pasangan. Ya nampak tercerai, nampak janda apa Rena? Ya? Dia kembali ke HUS. Nampak tidak mau Rena berarti kembali ke HUS. Jadi barang tetap di HUS. Ya. Ya. Janda usia subur itu jus nih. Ya janda usia subur.
Janda selalu terdepan. Ya. Itu semua diikut. Nah, kemudian itu ikut semua ditimbang. Kemudian yang diukur panjang badannya anak balita berapa tahun, berapa bulan? Ya. Yang diukur panjang badannya 0 sampai 2 tahun. 0 sampai berapa? 59. 0 sampai yang panjang badan bagaimana itu gaya caranya mengukur panjang badan? Ya, dikasih baring. Umur berapa yang diukur begitu? Kenapa tidak ada benar ini? 0 sampai 23. Berarti dia berduta bawah 2 tahun. Nah, kalau yang diukur tinggi badannya berarti anak berapa? Ya, 24 sampai 59. Dibedakan. Jadi yang diukur panjangnya itu 0 sampai 23, bukan 0 sampai 24. Oke. Nah, ini terkait panjang badan atau tinggi badan, dia paling tidak dia tetap tidak boleh berkurang. Bulan ini umpamanya 60 cm, bulan depannya turun 59. Berarti ada kesalahan di pengukuran. Gilek tulenau, kecuali berat badan bisa naik turun. Karena tinggi badan ini mana gilek ngantai gilek kurang lah kesata. Tapi nampak berat badan lagi ngantai naung. Begitu juga dengan lingkar kepala ya, tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang dia lingkar kepala, jangan sampai tambah kecil. Berarti ada masalah kalau dia tambah kecil. Itu lingkar kepala bertambah seiring umurnya. Ya, oke. Kemudian langkah 3 di pencatatan dia tercatat hasil penimbangan pengukuran tak di KMS. Terisi di KMS tak? Oh, jadi. Contohnya, nanti buku ini kupas lebih dalam terkait itu KMS. Ada materi tersendirinya. Tapi kita ambil contoh. Umpamanya dia bulan lalu 10 kilo. Dia umurnya umpamanya 9 bulan. Umpamanya ya. Berat bulan lalu umpamanya 10 kilo. Pada bulan ini dia cuma 9,5. 10,5. Bulan lalu 10, usia 9 bulan. Bulan ini 10,5. Dia naik apa tidak? Karena apanya? Apa namanya? Apa namanya Ibu? Ini saya cuma tahu apakah memang KMS-nya diisi. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya sebelum kita melangkah ke materi berikut. Ada yang bisa menyebutkan 4 tugas kader sebelum hari H? Ya, silakan. Ya, silakan Bu. 4 tugas kader sebelum hari H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader Posyandu
menyiapkan membersihkan posyandu, panggil Ibu Sasana, penimbangan balita, persiapan penimbangan, dan pemberi makanan tambahan. Ya, sebelum hari H, tanggal sepuluh posyandu nih Pak. Ya, Tanggal berapa? Nimbang kir posyandu tanggal 10. Tanggal 10 Ya. berarti anggap tanggal 9 apa ya? Oh ya. Pertama, satu, sebelum membersihkan posyandu. Kedua, menginformasikan ibu balita. Ketiga, menyiapkan timbangan. Keempat, menyiapkan pengukuran. Terima kasih. Ya, yang keempat yang terlupa ya, pembagian tugas. Nah, info teman nih, ada yang berani menyebutkan tugas kader pada hari H? Ya, nah, ayolah Sari, tadi ya. Nah, saya ini jawab tahu. Ya, silakan. Yang pertama, membersihkan posyandu. Yang kedua, Pada hari H. Tanggal 10 nih bang kira posyandu lah. Ya, berarti ini tugas tak pada tanggal 12. yang pertama pendaftaran. Yang kedua, penimbangan dan pengukuran. Yang ketiga, pengisian KMS. Pencatatannya. Catatan. Yang keempat, penyuluhan. Yang kelima, evaluasi. Yang kelima, Baca catatan. yang kelima pelayanan. Ya, oke. Sekarang foto baru. Setelah hari H apa tuh? Siapa yang bisa mewakili? Siapa yang bisa mewakili? Anak isi Jojo. Makanya si Pak J silakan tuh nanti kader ikuti sebentar lagi. Pak J asal gak ini nah, lupa menjawab. Sudah kamu naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas-tugas yang Ya, oke. tugas-tugas yang dilakukan sesudah hari penimbangan, yang pertama melakukan pengisian laporan, yang kedua mengadakan pengunjungan, yang ketiga Inisiasi. yang khususnya dan Melakukan evaluasi. Tuhan Eva. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kita lanjut langsung ya ke materi PHBS. Ada sudah. Ya, materi kedua itu PHBS rumah tangga. Ada posyandu yang melakukan pendataan PHBS? Ada? Tidak ada ya? Ataukah memang PHBS ini barang baru? Siapa yang pernah dengar PHBS? Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Nih. Jadi PHBS rumah tangga itu ada 10 indikator atau ada 10 perilaku. Nah, apa itu PHBS? Anda malah salah, jadi harus berani salah. Karena nampaknya kibar di salah,
Jadi apa itu? Suatu kesuksesan itu berawal dari kesalahan atau berawal dari kegagalan. Ayo ibu, apa itu PHBS? Atau memang barang baru lebih yang sebelumnya? Nah, apa itu berarti hidup bersih dan sehat? PHBS. Ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan sekumpulan, berarti lebih dari satu ya, kenapa? Sekumpulan seperti lebih dari satu perilaku. Jadi merupakan sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. Berarti nampak kesadaran tersendiri tidak tolak perintah kita, tidak tolak suruhi. Itu maksudnya PHBS. Jadi sekumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, itu saja. Nampaknya menjawabkan tidak masalah. Jadi perilaku yang dilaksanakan itu atas dasar keinginan atau kesadaran kita sendiri, bukan karena perintah seseorang atau dipaksa. Ya. Nah, tadi saya sebut ada 10 ya jenis perilaku atau 10 indikator. Gampang ya bilangnya, dari dipakai berurut nih. Yang pertama itu ibu hamil melahirkan di mana? Ya, di puskesmas. Kalau di puskesmas melahirkan siapa yang tolong? Bidannya. Berarti persalinan oleh nakes atau tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan ataupun dokter. Itu yang pertama. Nampak lahir anak ini, aku melalui pengungai. ASI apa? ASI eksklusif. Yang mana itu ASI eksklusif? Sampai umur 6 bulan. Nah, dua maka berlaku persalinan oleh tenaga kesehatan, kemudian pemberian ASI eksklusif. Nah, pemain kurisare ASI eksklusif apa melar supaya tangka sakit menggunakan air bersih, syarat fisik air bersih ada 4. Maksudnya itu syarat fisik, GNI-nya juga kulit terai bersyarat atau tidak. Secara fisik bisa disaksikan oleh panca indera manusia. Panca indera manusia itu contohnya mata, hidung, telinga, mulut, apalagi satu alat peraba ya, tangan ya. Ya, contohnya 4 syarat fisik air bersih. Yang pertama jernih. Apalah saksikan yang nomor mata. Neta, kalau di batu bulan bagaimana airnya? Jernih apa tidak? Kalau di batu baru jernih apa tidak? Di batu maling jernih. Nah, syarat yang kedua tidak berbau. Kamu neta berbau atau tidak? Tidak ya? Apa yang saksikan? Hidung. Kemudian yang ketiga tidak berwarna. Apa yang saksikan? Mata. Berwarna atau tidak? Air tak. Kemudian yang keempat tidak berasa. Apa yang saksikan? Mulut. Dalam hal ini lidah. Maksudnya tidak berasa itu asin atau sour ya? Itu tidak berasa. Berarti secara fisik memenuhi syarat. Air tak. Iya. Oke. Kemudian berarti 3 ya berlaku. Yang keempat, nampari bersyarat secara fisik air bersih kita. Apa perilaku yang keempat yang kita harus laksanakan? Menggunakan jamban keluarga. Tidak jemput jamban sembarangan. Tidak nyoli.
Pak Jambangan ngasih yang penting. Apa Pak Jambangan kata? WC. Gitu. Jangan-jangan di UI ini gitu WC. WC yang penting. Ya. Apa syaratnya? Jamban keluarga yang sehat atau WC yang sehat? Apa syaratnya? Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Seperti tangkas WC. Ya. Apa lagi? Apa lagi syaratnya? Ya, jamban sehat itu paling tiga dia secara garis besar memenuhi 3 syarat. Yang pertama harus ada bangunannya, sapu-sapuna. Kan? Jangan sampai tidak sapu-sapuna sementara sulu nari muasunya, lata aja mu. Jadi secara estetika itu enak dilihat. Dan hilir janjian tuh sementara bilang. Yang kedua dia harus memiliki kloset. Reasa jauh kloset nah? Diperhatikan juga kloset. Rejek dan usut-usut. Apa tujuannya? Dia usut-usut. Ya, apa tidak? Ini? Ya. Jadi dua fungsinya itu air. Dua fungsinya air itu sudi-sudi yang sikimbokan itu. Jadi mesti kimbokan kenapa ngeles lagi sikimbokan itu pas-pas sikimbokan. Dua fungsinya. Yang pertama sebagai penahan bau. Sebagai penahan bau. Coba saya pasal lagi nih, nampak jamban ini. Kira-kira untuk bagi tahu saya dari Pak Jambangan. Bisa keluar kai. Dari keluar. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai penahan bau. Bak penampungan karena aslinya juga kasih gas. Mina mulai itu WC-na nampak Jambang yang lasira nih, kita tahu nahu. Nah, itu bukan tersumbat. Tidak ada untuk mengakhirnya. Saya ingin nampak sireng lupa-lupa yang serang. Tapi ngehe. Biasa ngalih bukan Pak Gojo, Gojo. Mereka pernah lalami ya. Jadi sebenarnya ini gile berasi. Kapuk. Ini nampak lubang penampungan itu 1x1 saja. Kedalamannya 1 meter, kemudian lebarnya 1, itu perlu tahu sampai bano. Yang nampak mesti bulan. Untuk Pak Jambangan di bawah 2 nampak mesti bulan. Nah, aku mau pano, ini boleh pano. Tapi karena tidak ada lubang udaranya, tidak ada lubang anginnya, pilih sulu gas hijau. Yang nampak pokoknya malah barang lampu sulu bakar jo. Soalnya lagi melajak kelipat kapolsek, lagi teroris itu dia. Alat begitu. Jadi, karena yang berupa sulu itu kasih gas jadi nasuli. Nampak gas berarti menekan itu. Nah, bahan ini apa nampak lima saya? Bahan motor, bahan sepeda, bahan motor, apa nampak lima saya? Itirin apa? Ngomong. Coba-coba saya ngomong. So di dorong baganta. Kamu tahu ini nampak penampungan. Nampak betul nah? Ngomong tahu ini. Oke. Berarti 5 udah? Sudah 5. Yang keenam itu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Napa bisa 5 kita mataran dari itu. Tekamu taranta bisa 5.
Ngalir. Ya. Ada guru TK di sini? Nggak ada ya? Ada ibu guru TK? Ya, jangan sampai lagi tekan anak TK juga bisa 5. Pernah diajarkan di sekolahnya ibu cuci tangannya? Ya, David juga ibu. Boleh diperagakan? Ya, jangan takut salah ibu. Jangan takut salah. Nampak salah aja sorry pada depan nabai. Tapi nampak nabai gini salah gini pas salah. Ayo, ayo ibu. Iya. Ya, langkah pertama. Berapa langkah ibu? 4. Empat langkah atau berapa langkah bu? Langkah pertama ya kita peragakan. Langkah pertama basuh tangan dengan air dengan menggunakan sabun. Oke, kemudian langkah berikutnya oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Jadi mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan menggunakan air bersih itu air mengalir ada 6 langkah. Yang pertama itu basuh air, kemudian menggunakan sabun. Langkah berikutnya punggung tangan, kiri dan kanan ya. Paling tidak 3 kali, masing-masing kiri dan kanan. Dan kemudian langkah berikutnya ini sela-sela jari. Sela-sela jari. Ini kan sela-sela jari kita lupa jempol. Otomatis sudah hadir jempol dia. Kiri dan kanan. Nah kemudian langkah berikutnya buku-buku jari. Kayaknya buku jari. Nih buku jari. Kiri dan kanan juga. Buku jari ya. Kemudian berikutnya buku-buku jari. Karena tunjuk. Nih. Kiri dan kanan. Setelah itu bilas sampai pergelangan tangan. Kenapa harus menggunakan air? Namun ada kimbau kamu, ya? Iya, namun ada kimbau, reolo kimbau kan dia pakai. Jadi dikit jambang-jambang. Namun ada koni-koni pelat tanggas di pelat jambang-jambang nggak mau diboleh. Di? Reolo atau tanah bepatul koko. Like mau pas saja nama nak apa memang. Nih kan ukur 5 yang digas di tanam. Bisa 5 langsung kalau mak jadi bukan. Langsung nyetan. Bila jelas sampai aja ngantrin. Daki-daki katanya bisa 5 selesai. Ngantrin selesai. Bila di zamannya apa? Coba saya kau ini. Kira-kira langsung ke zamannya apa sahabatnya ibu? Karena penelitian membuktikan bahwa 40% perilaku 40% penyakit diare zaman-zaman keuangan itu dapat dicegah dengan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan air bersih. Ya, dari Allah kimbau kan jawab kita kelihatan sekali bisa 5 langsung metang. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya, kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka pelatihan kader Posyandu. Materi kita yang akan saya bawakan di sini ada 2, Bu. Makanya disuruh cepat-cepat karena 2 materi. Mau pergi nonton? Tidak, Ci? Ya. Jadi 2 materi tentang KMS dan SIP. Mungkin sering kita dengar, Ci? KMS dan SIP. Tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri pertama, Pak Alamsa. Tadi sudah disampaikan tentang KMS dan SIP dan merupakan tugas kita sebagai kader. Itu salah satu tugas kita untuk mengisi KMS dan SIP. Sudah kita kenal Ibu, saya tadi sudah diperkenalkan nama saya. Nama saya Ibu Kurnia, panggil saja Ibu Kurnia. Tadi juga saya sudah ada kenal beberapa orang yang sudah perkenalan tadi. Yang paling saya kenal itu Ibu siapa lagi? Ayu Asar. Ya. Jadi pertama tentang KMS. Tentu sering kita dengar, Bu, kira-kira apa itu KMS? Satu orang kita, Bu, siapa nama kan yang menulis apa itu KMS? Kartu menuju sehat. Nah, biasanya itu kartu menuju sehat itu kita lihat di mana? Ada di mana biasanya itu? Kalau kita mengisi, kita di mana itu mengisi? Iya di Posyandu, tapi itu KMS itu biasanya kita lihat di buku apa? Buku PIN. Apa namanya itu buku PIN? Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi waktu ibu hamil itu memang dia sudah dikasih buku ya dari petugas kesehatan. Nah di dalam buku itu disitulah kita lihat ada yang namanya KMS. Coba ini Ibu yang pegang buku PIN, yang mana itu Bu? Coba dilihat di mana itu KMS-nya. Yang mana Bu? KMS. Coba berdiri Ki. Kasih lihat Ki. Halo. Kenapa di sini? Gak ada tempat-tempatnya. Ibu siapa lagi? Ambo. Indo. Letar. Ya coba kasih lihat. Ya ini yang namanya KMS Bu, yang harus diisi di Posyandu. Jadi seperti ini KMS. Ini ada 2 ya, ada yang warna pink dan ada yang warna biru. Jadi KMS itu adalah kartu menuju sehat. Adalah kartu yang membuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur dan berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada di situ menurut berat badan menurut umur, ya.
jadi berat badannya, bukan tinggi badannya. Dan memuat kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan ini maksudnya, Bu. Nah, ini. Jadi ini namanya kurva pertumbuhan. Ini kurva ini ada memang buku standar ya, standar antropometri itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Makanya ini ada kurva seperti ini. Berapa yang normal, berapa yang di bawah garis merah atau di warna kuning, berdasarkan kurva pertumbuhan. Sering mengisi KMS? Siapa yang biasa mengisi KMS di posyandu? Atau tidak pernah diisi? Jadi harus diisi, Bu, ya, karena itu yang penting. Bagaimana kita mau tahu status gizi anak kalau kita tidak isi itu KMS-nya? Kita tidak tahu bahwa ini anak pertumbuhannya bagus atau tidak kalau kita tidak mengisi itu KMS-nya. Jadi fungsi utama KMS itu ada 3. Pertama, sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan balita. Jadi sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan balita. Karena setiap bulan harus diisi, ya. Jadi kita bisa tahu apakah berat badan anak ini naik atau turun. Di mana bisa dilihat, Bu? Tentu di kurva pertumbuhan itu, ya. Jadi kita kasih garis, kita lihat laju pertumbuhan anak tersebut naik atau tidak. Kemudian kita lihat di apa tadi yang disampaikan oleh Pak Lamsat, kenaikan berat badan minimal. Kalau tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal atau tidak melewati itu, berarti berat badan anak tersebut tidak naik, ya. Kemudian kedua, sebagai catatan pelayanan kesehatan balita. Karena di dalam KMS itu ada catatan pelayanan. Misalnya di posyandu, pelayanan apa saja yang ada di posyandu. Selain penimbangan, apa-apa saja. Coba, Bu. Selain menimbang, biasanya pelayanan apa yang diberikan di posyandu? Pengukuran, apa lagi? Pengisian KMS. Dikasih enggak vitamin A? Ya, itu dicatat semua. Dikasih tablet tambah darah. Ya, itu dicatat semua. Kemudian sebagai alat edukasi. Kenapa sebagai alat edukasi? Karena di KMS itu ada informasi, ya. Informasi atau ada pengetahuan yang bisa disampaikan kepada ibu. Seperti ini. Timbanglah anak Anda setiap bulan. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai. Nah, itu salah satu edukasi, ya, yang disampaikan kepada ibu. Kemudian jenis KMS itu ada 2, Bu. Tadi sudah saya sampaikan. Ada yang warna pink. Kira-kira yang warna pink ini untuk apa? Perempuan. Kemudian ada yang biru, itu laki-laki. Jadi
warna pink diisi ya. Kemudian untuk laki-laki warna biru. Kegunaan KNS bagi balita sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan untuk menapis dan mencegah terjadinya masalah gizi sejak dini. Jadi kita tahu bahwa anak ini sudah berada di kuning. Kalau di kuning, kira-kira status gizinya sudah apa? Sudah gizi kurang, ya. Nah itu kita perlu waspadai, jangan sampai dia turun ke di bawah garis merah. Kemudian untuk orang tua balita dengan menimbang balita setiap bulan di posyandu atau fasilitas penimbangan lainnya, orang tua dapat mengetahui status pertumbuhan anaknya. Kemudian bagi kadar kesehatan, KNS digunakan kadar kesehatan untuk mencatat berat badan balita, melakukan plotting dan menilai hasil penimbangan. Plotting maksudnya Bu, kita kasih kita letakkan titik, itu namanya plotting. Berapa berat badannya dan berapa umur dalam bulan. Kemudian kita lihat di sini berapa berat badannya, kita kasih titik, itu namanya plotting, ya. Dan menilai hasil penimbangan sehingga kadar kesehatan seperti kita kadar posyandu itu bisa tahu. Bagi tenaga kesehatan dapat menganalisis status pertumbuhan balita menggunakan KNS untuk kemudian melakukan tindak lanjut yang diperlukan, ya. Jadi petugas kesehatan dengan melihat KNS ini dan melihat data-data di posyandu, dia bisa tahu berapa anak yang status gizinya kurang, status gizi buruk. Nah, dia bisa melakukan tindakan, ya, bagi tenaga kesehatan apa yang perlu dilakukan, intervensi apa yang perlu dilakukan supaya anak tersebut menjadi status gizinya bisa lebih baik, ya. Apakah dia diberi konseling kepada ibunya atau dia diberikan makanan tambahan apa yang perlu diberikan, ya, supaya gizinya menjadi lebih baik. Ini untuk yang laki-laki. Ini untuk yang perempuan. Jadi itu KNS ada 2 halaman, Bu, ya. Ada 2 halaman, ini halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Ini, ya. Timbal balik. KNS timbal balik. Ya, bagian satu ini. Langkah-langkah pengisian KNS adalah sebagai berikut. Pertama, memilih KNS sesuai jenis kelamin balita. Kemudian kedua, memastikan identitas balita sesuai dengan identitas pada halaman depan buku KIA. Jadi itu harus diisi di sini, ya, nama ibunya dan nama anaknya, tanggal lahirnya. Nah, yang dari sini ini kita isi yang ini, yang di atas identitasnya, ya, harus sama ini dengan yang ini. Keringat. Jadi harus sama identitas yang sini, ya, yang di sini, yang ini di depan identitas sana. Nah, yang perlu diperhatikan di sini cara meletakkan. Pertama, anak itu meletakkan di mana dia umurnya, di sini. Waktu dia kunjungan pertama ke posyandu, ya, dia berapa umurnya waktu kunjungan
masih 2 bulan, terus dia kasih di sini sudah 3 bulan. Itu yang harus diperhatikan Bu ya, karena biasanya anak itu sudah dikatakan gizi kurang karena memang dia belum 3 bulan, dia masih 2 bulan. Tapi kita isi di sini dia sudah umur 3 bulan. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan, berapa tanggal lahirnya harus tepat, harus ditahu tanggal lahirnya itu anak. Waktu dia pertama ke posyandu harus tepat itu tanggal lahirnya. Dan disesuaikan dengan tanggal hari H posyandu. Siapa tanggal berapa ini? 6. Hari H posyandu tanggal 6 ada? Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10. Nah, misalnya tanggal 10 itu anak lahir bulan berapa? Bulan September ya. Bulan September dia lahir bulan September, tapi dia tahun 2023 ya, 2023 lahir September, tapi dia tanggal lahirnya tanggal 1 September. Tanggal 1 September dia lahir. Kemudian datang ke posyandu, hari H posyandu tanggal 10 September. Nah, pada saat hari H posyandu tanggal 10 September, ibunya telah membawa dia ke posyandu. Hari pertama dia datang ke posyandu. Jadi untuk umurnya kita, misalnya September, umurnya kita simpan di mana? Bulan September. Dia umurnya kira-kira masih berapa itu? Kalau dia datang, padahal dia tanggal lahirnya 1 September. Tetap di 1 bulan ya? Sudah cukup 1 bulan? Belum? 1 September kan? 10 September hari H dia lahir 1 September. Oh iya. Oh iya. Berarti dia masih di pancing lagi. Berarti dia masih di 0. Jadi itu di 0 kita tulis bulan apa? Di 0 bulan. Bulan September. Septembernya tanggal 10 September. Jadi tanggal hari H-nya ya, tanggal penimbangan. Jadi 10 September di sini dia masih 0 bulan, ya. Kemudian kalau sudah ditulis September, kemudian umur 1 bulan apa? Sudah September. Oktober. Sudah Oktober. November. Jadi kalau kita sudah tulis di sini September, seterusnya nih ditulis ya. September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi itu yang pertama itu yang jadi patokan. Waktu dia pertama ke posyandu, itu yang harus diperhatikan Bu ya. Siapa tahu dibilang dia September lahir. Nah, tapi kan dia kayak tadinya contohnya tanggal 1 September, kemudian penimbangan tanggal 10 September. Kita tulis media di umur 1 bulan, padahal belum ya Bu ya. Dia masih 0 bulan. Kita tulis di situ September 0 bulan. Mengerti Bu? Tapi kalau dia sudah datang, dia lahir, dia lahir. Oke. Kalau dia lahirnya lewat dari tanggal 10
Berarti bulan Septembernya di umur 1 bulan itu, September Bu ya, ditulis di umur 1 bulan, di umur 1 bulan ya. Kalau dia tanggal lahirnya lewat dari tanggal 10, berarti dia sudah 1 bulan. Ya, oke. Itu untuk mengisi bulan penimbangan. Kemudian diperhatikan juga berapa berat badannya Bu, ya, ditulis berapa berat badannya di sini. Berat badannya ditulis, ya. Misalnya dia kalau umur yang baru lahir berapa? Yang normalnya untuk anak perempuan harus lewat dari 2,4 kalau perempuan Bu ya. Makanya dibedakan antara KNS perempuan dengan KNS laki-laki. Karena dia waktu lahir kalau laki-laki itu yang normal 2,5. Dia startnya dari 2,5 ya, yang normal. Kalau perempuan 2,4. Makanya beda, kurva pertumbuhannya beda. Jadi harus memang 2 KNS, dibedakan perempuan dengan laki-laki. Nah, ditulis berat badannya di sini Bu. Harus diisi semua ini KNS. Ini KNS-nya siapa ini? Ini terisi semua nih. Kenapa ini ada yang kosong Bu? Di sini dia tidak datanya. Ya. Jadi harus diisi semua. Nah, ini kemudian ini yang sudah tahu Bu, yang mana dikatakan dia berat badannya turun, berat badannya naik. Kira-kira seperti apa Bu? Yang dikatakan berat badannya turun. Siapa yang bisa? Kayak ini. Ini kenapa dikatakan turun? Dia waktu lahir 3,1. Kemudian dia datang ke posyandu umur 1 bulan, berat badannya 3,5. Kenapa dia turun padahal naik toh 3,1, kemudian 3,5. Kenapa dikatakan turun padahal itu naik 4 ons. Kenapa di sini dia kasih T? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Harus berapa? Apa itu 800 gram? 8 ons. Apa itu? Namanya di KNS. Itu yang di samping, apa tulisannya? KBM, apa itu KBM? Maksimal. Kenaikan berat badan minimal. Jadi nanti dia lewat dari 800 atau lewat dari 8 ons, kenaikannya baru dikatakan naik. Tadi berapa naiknya? 4. Berarti masih dikatakan turun. Jadi itu anak yang umur 1 bulan, 2 bulan itu dengan cepat, harusnya cepat pertumbuhannya, ya. Biasa itu 1 kilo naiknya, kan? 1 kilo. 1 kilo berarti berapa gram itu? 1000 ya? 1000. Biasa itu 1 kilo umur 1 bulan, 2 bulan, atau 1 kilo tuh Bu, kalau kita pergi timbang. Dan memang itu harus cepat pertumbuhannya. Nanti dia di umur 7 bulan tinggal 3 ons saja naiknya. Kenaikan berat badan minimalnya ya standarnya. Bahkan kalau dia sudah umur 1 tahun, 12 bulan 1 tahun, itu tinggal 2 ons standarnya. Nah, jadi selain melihat KBM-nya untuk dikatakan naik, dilihat juga di mana Bu?
Kalau misalnya kan kita tidak lihat di sini, di mana lagi kita lihat? Langsung kita tahu bahwa ini naik berat badannya. Nggak usah lagi dilihat berapa berat badannya, di mananya. Tentunya di mana? Siapa lagi bisa? Yang bagian sini, Bu. Kita mana lagi? Selain ya, supaya itu berfungsi itu KNS, di mananya dilihat? Ibu siapa? Hah? Ayo Sari ya. Coba, kalau kita lihat di KNS itu, di kurvanya, bagaimana? Yang dikatakan naik. Pas. Coba. Titik garis kurva. Ya, titik garis kurva. Titik-titik itu yang diplotin tadi ya, plotting. Plotting itu artinya kita kasih titik di mana dia berat badannya berdasarkan umurnya. Ini, ya, kita lihat itu garisnya. Kalau dia naik begini berarti naik. Kalau dia turun biasanya itu melewati ini. Ya, dikatakan naik kalau mengikuti garis pertumbuhan. Garis pertumbuhannya yang lihat ini garis pertumbuhan. Nah, ini turun ini karena garisnya turun baru memotong itu garis di bawahnya ya. Ini garis-garis di bawahnya. Makanya dikatakan turun, Bu ya. Jadi kita bisa lihat juga di situ. Ini kita tidak kasih garis karena dia tidak datang. Kalau dia tidak datang terputus di situ. Nah, jadi itu. Ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan yang belum jelas? Permasalahan posyandu Ya, kalau ada kendala data untuk mengisi KNS, mungkin bisa ditanyakan supaya saya tahu di mana yang belum jelas. Jelas nih semua? Barang di bola ini juga beli pikiran. Nonton bola bu pikirannya. Nonton bola. Atau jelas nih Bu. Jadi itu harus diisi KNS Bu ya. Nah, itu salah satu tugas kita. Harus diisi KNS. Karena memang dari situ kita lihat bahwa ini status gizi sasaran balita itu berapa ya yang naik, berapa yang turun. Bagaimana bisa kita tahu kalau status gizinya anak-anak kita itu apakah dia baik atau tidak? Kalau kita tidak isi ini, apa dia naik atau turun, Bu ya? Nah, kemudian yang harus diisi juga ini tidak ada isinya ini. ASI apa? ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Di sini, Moy. Di sini tadi bicara. Yang di sini sebelah kiri. ASI eksklusif, Bu. Bicara. Apa ASI eksklusif? Hah?
Ya, silakan siapa nama tak? Posyandu teratai ya? Yang di sini? Ya, apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif itu ASI yang diberikan pada bayi sampai umur 6 bulan. Ya, dari 0 sampai 6 bulan. ASI itu tidak ada pendampingnya. Ya betul, tepuk tangan. Asito, maksudnya asito tidak ada makanan lain selain ASI. Jadi kalau dia sudah dikasih belum 6 bulan dikasih mie pisang, masih apa di sini Bu? Dikasih pisang anaknya. Luka garu. Ya. Dia perlu ASI eksklusif. Nah, untuk mengisi di situ yang kosong, bagaimana caranya kita tahu bahwa ini anak? Tentunya kita lihat di umurnya itu anak ya. Jangan ditanya kalau dia sudah umur 7 bulan, 8 bulan, yang anak yang baru lahir saja ya, sebelum dia 7 bulan sampai 6 bulan ditanya masih eksklusif atau tidak. Nah, siapa yang ditanya? Tentu ibunya. Bagaimana cara tak supaya dia tahu kalau dia masih eksklusif atau tidak? Atau langsung saja Bu ASI eksklusif? Tentunya dia tidak tahu Bu ya apa itu ASI eksklusif. Ditanya sebelum dibawa ke sini sudah dikasih makan apa Bu? Ya, kalau dia bilang sudah minum DOT, susu formula, jadi apa diisikan di situ? Apa dia ASI eksklusif? Bukan ya, jadi kosong. Kemudian dia datang lagi bulan berikutnya, apa masih ditanya? Kalau sudah tidak minta, karena dia sudah tidak eksklusif, langsung saja dikasih semua sampai 6 bulan. Ini tidak usah dicetak, di apa? Silang saja, ya. Kalau pada saat dia pertama dia sudah silang semua nih, karena dia tidak eksklusif. Nih. Tapi kalau cuma dia bilang ibunya hanya ASI kupas susu iroba, ya. Berarti dia masih eksklusif. Kalau dia bilang dikasih apa ASI saja, kemudian kita lanjut lagi, makanan apa yang dikasih sebelum dikasih menyusui sebelum dikasih ASI? Bisa kita dapat informasi lagi. Kalau dia bilang saya sudah kasih apa pisang, berarti bukan lagi eksklusif, ya. Oke, kita lanjut. Ya, bagian PNS yang mana lagi Bu? Yang belum jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tanya. Jam berapa? Tidak ada nih. Sudah kita selesai PNS. Tahu ki semua? Tahu ki mengisi PNS? Oh ini ada. Ada lagi Bu ya? Nah, setelah kita isi KMS dan kita tahu bahwa anak ini naik berat badannya, dia turun
membawa balita. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Alamsa, ibu-ibu itu suka dipuji, ya. Jadi tidak kalau kita kadang posyandu, jadi selalu kata seperti itu, marah-marah nih, supaya itu ibu-ibu juga rajin membawa anaknya ke posyandu. Siapa tahu itu dia tidak naik berat badannya, langsung dikukuki ibu-ibunya, ya. Jadi itu ada juga caranya. Ada juga caranya ya Bu ya, untuk memberikan motivasi kepada ibunya. Kalau dia naik berat badannya, itu diberikan pujian karena dia telah membawa balita ke posyandu. Kemudian berikan pembalik dengan cara menjelaskan arti geraktif pertumbuhan. Ini sedikit jelaskan Bu, karena kan kita sudah pelatihan, belum berjelaskan. Kita tahu kita untuk di KNS grafik pertumbuhan anak, anjurkan kepada ibu untuk mempertahankan kondisi anak dan berikan nasihat tentang pemberian makanan. Anjurkan untuk datang pada penelitian berikutnya. Nah, ini yang tidak naik. Walaupun dia tidak naik berat badannya, tetap kita beri pujian. Karena dia ibunya itu sudah berusaha untuk datang ke posyandu membawa anaknya. Nah ini tambahannya di sini, kalau anak yang tidak naik berat badannya, berikan nasihat kepada ibu tentang anjuran pemberian makanan anak sesuai golongan umurnya. Seperti tercantum dalam buku KIA. Jadi ada di buku KIA itu Bu, banyak sekali informasi ya, informasi kesehatan. Jadi dibaca-baca ini, itu KIA, supaya bisa kita memberikan nasihat kepada ibu tentang anjuran pemberian makanan anak. Kemudian rujuk anak ke tenaga kesehatan puskesmas karena dia tidak naik ya. Dan tetap kita anjurkan supaya datang pada penimbangan berikutnya. Nah ini yang lebih parah lagi, di bawah garis merah ya, mendekati anak yang gizi buruk. Kalau di bawah garis merah, tetap kita beri pujian. Nah ini tambahannya, pada anak BGM setelah dirujuk dan dikonfirmasi tidak perlu dirujuk kembali jika garis pertumbuhannya mengikuti garis pertumbuhan di atas normal. Namun jika berat badan tidak mengalami kenaikan maka harus dirujuk.